Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai interaksi sosial. Anak-anak, setiap hari kita berbincang dengan orang tua, teman, saudara, atau orang yang ada di sekitar kita. Aktivitas perbincangan tersebut dikenal sebagai interaksi sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu, merupakan pola interaksi yang melibatkan dua orang individu. Misalnya, interaksi antara seorang dokter dengan seorang pasien. Dua individu di video ini yaitu merupakan seorang dokter dengan seorang pasien. Seorang pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat dan dia pun mendapatkan pemeriksaan dari seorang dokter. Ini merupakan salah satu interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, merupakan interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan sekumpulan orang lainnya. Contohnya, interaksi antara seorang guru dengan para muridnya di kelas, di mana guru menjelaskan pelajaran di depan kelas dan bertanya kepada murid-murid, lalu dijawab oleh mereka. Yang ketiga yaitu ada interaksi antara kelompok dengan kelompok, merupakan interaksi yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Contohnya yaitu pertandingan futsal antara kelas 7A dengan kelas 8A. Anak-anak, dalam interaksi sosial, hubungan timbal balik yang dilakukan harus terwujud dalam aksi dan reaksi. Apa itu aksi dan reaksi? Misalnya, interaksi antara guru dengan murid-muridnya. Di situ terdapat suatu aksi dan reaksi, di mana aksinya yaitu ada guru yang memberikan pertanyaan kepada murid, lalu ada reaksi dari para murid-murid yang menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, Ustazah akan mengajak kalian untuk mempelajari ciri-ciri interaksi sosial. Ciri yang pertama yaitu interaksi sosial harus dilakukan minimal 2 orang. Contohnya antara kamu dengan teman kamu. Itu baru dikatakan interaksi sosial karena terdiri dari minimal 2 orang dan terwujud dalam aksi dan reaksi. Nah, kalau misalnya kamu sendirian, itu bukan termasuk interaksi sosial ya, karena tidak berhubungan dengan orang lain. Ciri yang kedua yaitu memiliki simbol. Simbol itu seperti apa ya? Simbol itu merupakan hal-hal yang dimengerti oleh kita dan dimengerti oleh lawan bicara kita. Misalnya yaitu bahasa. Bahasa adalah simbol utama dalam interaksi sosial, di mana dengan bahasa yang sama kita bisa mengerti apa yang orang lain katakan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ketika ada orang Minang bertemu dengan orang Jawa, lalu mereka saling mengobrol dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Menurut kalian, apakah mereka saling mengerti satu sama lain apa yang dibicarakan? Jawabannya gimana? Jawabannya yaitu mereka tidak saling mengerti apa yang dibicarakan ya, karena simbolnya atau bahasanya tidak saling mengerti. Sehingga hal ini menyebabkan proses interaksi sosialnya itu menjadi terhambat. Jadi,
Salah satu ciri interaksi sosial itu ada simbol atau ada bahasa. Misalnya, ketika kita berbicara dengan teman atau berbicara dengan guru, itu sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga interaksi kita akan menjadi lebih mudah karena bahasa yang kita gunakan itu sama-sama dimengerti. Atau contoh lain, ketika kita sedang berlibur ke luar negeri ya. Saat kita sedang liburan dan kita tidak bisa memahami bahasa orang di sana, tentu kita tidak akan bisa melaksanakan interaksi sosial dengan baik karena simbolnya atau bahasanya itu sama-sama tidak saling mengerti. Maka hal ini menyebabkan proses interaksi sosial menjadi terganggu. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu. Maksud adanya dimensi waktu itu apa nih? Dimensi waktu maksudnya yaitu interaksi mengacu pada kondisi waktu, yaitu masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Ciri yang terakhir yaitu memiliki tujuan. Setiap kita berbicara dengan orang lain, pasti ada tujuan yang ingin dicapai ya. Misalnya, guru yang menjelaskan pelajaran di depan murid-murid. Itu adalah interaksi sosial yang bertujuan apa? Bertujuan agar pelajaran bisa diterima baik oleh murid-muridnya. Lalu misalnya, interaksi antara kamu dengan teman kamu. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya untuk menjaga persahabatan, untuk menyampaikan cerita, atau hanya sekedar bertukar kabar. Jadi diingat-ingat ya anak-anak, interaksi sosial itu hanya bisa dilakukan minimal 2 orang. Lalu interaksi sosial harus dilakukan dengan simbol-simbol yang saling dimengerti, memiliki waktu, dan bertujuan. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham? Sekarang kita akan belajar tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut salah satu tokoh sosiologi Indonesia yang bernama Suryono Sukanto, interaksi sosial itu terjadi ketika memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial dan yang kedua yaitu adanya komunikasi. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa Latin, cum yang artinya bersama-sama dan tangere yaitu menyentuh. Jadi secara arti kontak sosial itu berarti sama-sama menyentuh. Dalam pengertian sosiologis, kontak sosial yaitu aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima membalas aksi tersebut dengan respon atau reaksi. Jadi anak-anak, kontak sosial tidak harus dengan bentuk sentuhan fisik, tetapi juga bisa dengan isyarat seperti melambaikan tangan, melempar senyuman, ataupun menunjukkan muka tertentu kepada orang lain. Nah, perlu diketahui bahwa kontak sosial itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ada kontak sosial primer. Kontak sosial primer ini merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara langsung. Misalnya, berbicara, tersenyum, atau berjabat dengan orang lain. Yang kedua yaitu kontak sosial sekunder, merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara. Kontak sosial sekunder ini dibedakan menjadi 2 yaitu kontak sosial sekunder langsung. Misalnya menelepon teman, mendengarkan radio, atau melihat tayangan televisi. Sedangkan yang kedua yaitu kontak sekunder tidak langsung. Contohnya yaitu titip pesan kepada orang lain, kirim barang melalui kurir, atau mengirim surat melalui pos. Syarat yang kedua yaitu adanya komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain
yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau respon tertentu. Jadi, adanya kontak sosial bukan berarti komunikasi telah terjadi, karena komunikasi timbul apabila adanya aksi dan reaksi. Dalam komunikasi, terdapat 5 unsur pokok, yaitu yang pertama ada komunikator, merupakan orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada orang lain. Yang kedua ada komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan, pikiran, atau perasaan. 3 ada pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. 4 ada media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir yaitu ada feedback, merupakan perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Baik anak-anak, itu saja materi kita pada hari ini, yaitu mengenai pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan syarat terjadinya interaksi sosial. Silakan dipelajari kembali ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.